Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah ibu, bertemu lagi dengan ibu walaupun tanpa tatap muka dalam materi pidana Islam atau jinayat. Pada kesempatan ini, ibu akan membahas tentang kisos, diat, dan kafarat. Baiklah anak-anakku, apa yang dimaksud dengan kisos? Kisos adalah berasal dari kata kososo, yang artinya memotong, atau berasal dari kata iktaso, yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sedangkan menurut syara, kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengrusakan anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Ruang lingkup hukum kisos dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa atau pembunuhan dan badan atau penganiayaan, atau biasa diistilahkan dengan an-nafs wal al-jarohah, nyawa dan luka. Jadi yang dimaksud kisos itu adalah hukuman balasan yang sama, yang seimbang seperti apa yang dilakukan oleh seseorang apabila dia melakukan tindak kejahatan. Kalau orang itu membunuh atau menghilangkan nyawa, maka dihilangkan lagi nyawanya. Kalau orang itu melukai atau menganiaya, misalkan membuat tangan seseorang patah, maka dipatahkan lagi tangannya. Membuat seseorang tuli, maka ditulikan lagi telinganya. Itu adalah kisos. Lalu ada berapa macam kisos? Kisos ada dua. Yang pertama adalah kisos pembunuhan, yaitu hukuman bagi seorang pembunuh, artinya adalah dihukum bunuh kembali bagi yang sudah membunuh. Yang kedua adalah kisos anggota badan, yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Lalu bagaimana dengan hukum kisos? Hukuman mengenai kisos ini, baik kisos pembunuhan maupun kisos anggota badan, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 45. Kata Allah, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kata Allah, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, dalam kitab Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ayat Allah ini menjadi dasar bahwa kisos itu harus ditegakkan. Di sini sudah dijelaskan bagaimana apabila seseorang dia membuat nyawa orang lain hilang, maka dibalas dengan nyawa. Membuat matanya rusak, ya dibalas juga dengan matanya dirusakkan kembali. Bahkan luka pun ada kisosnya, yaitu luka yang cukup berat atau di luar batas kewajaran. Lalu apa saja yang menjadi syarat kisos? Yang pertama adalah orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau bukan orang jahat. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 37. Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Artinya di sini, orang yang terbunuh terpelihara darahnya itu artinya adalah seseorang akan dikisos apabila dia bukan membunuh, apabila dia sudah membunuh, tapi membunuhnya itu adalah orang yang tidak dibenarkan untuk dibunuh. Kecuali tadi, orang yang membunuh itu karena dia sudah membunuh orang lain, atau orang itu sudah membuat kerusakan di muka bumi, maka itu menjadi dihalalkan untuk dibunuh. Seperti dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 37 tadi.
Kemudian, yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal sehat. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Ali radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, tidak terkena hukuman atau hukuman itu akan diangkat dari 3 orang. Yang pertama adalah orang yang tidur hingga ia terbangun. Yang kedua, anak-anak hingga ia dewasa. Dan yang ketiga, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya. Artinya, tidak dikenakan hukuman apabila dia dalam keadaan tertidur sebelum dia terbangun. Dia tertidur atau mengigau, dia berbuat sesuatu, maka itu terbebas dari hukuman. Atau orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya, karena memang orang gila tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan juga anak kecil sampai dia dewasa. Maka di sini, balik dan berakal menjadi syarat bagi ditegakkannya hukum kisos. Yang ketiga adalah pembunuh bukan bapak dari orang yang dibunuh. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmizi dijelaskan, la yuqtalu bil waladi walid. Tidak dibunuh seorang bapak yang membunuh anaknya. Artinya, apabila seorang ayah membunuh anaknya, maka dia tidak terkena hukum kisos. Tapi ini bukan berarti seorang ayah dibebaskan begitu saja membunuh anaknya. Akan tetapi maksudnya adalah ayah yang membunuh anaknya, dia terbebas dari hukum kisos. Tapi tetap hakim akan memberikan takzir atau memberikan hukuman. Bukan berarti seorang ayah bisa semena-mena membunuh anaknya. Tapi hukumannya adalah tidak hukuman kisos. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau seorang anak membunuh bapaknya, maka tetap hukum kisos ditegakkan. Yang keempat adalah orang yang dibunuh sama derajatnya. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka. Nah, di sini artinya adanya kesamaan derajat atau kesetaraan. Hamba sahaya dengan hamba sahaya. Kemudian perempuan dengan perempuan. Nah, maka ini adalah apabila melakukan pembunuhan sederajat, maka hukum kisos ditegakkan. Syarat yang kelima adalah kisos dilakukan dalam hal yang sama. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain-lain. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Lalu apa saja hikmah hukum kisos? Islam menerapkan hukuman yang sangat menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku perbuatan pembunuhan diancam dengan kisos, baik yang terkait pada jinayat ala nafsi atau tindak pidana pembunuhan, atau al-jinayah ala madunan nafsi, tindak pidana yang berupa merusak atau melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya. Apa saja hikmahnya? Di antaranya adalah yang pertama dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia. Jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan. Ini teramat sangat adil. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya kisos, orang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Orang akan berpikir kalau dia membunuh, berarti dia pun harus siap kehilangan nyawanya. Yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Nah, ini juga sama. Ini akan membuat kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun." Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Nah, sekarang adalah tentang diat. Apa yang dimaksud dengan diat? Diat itu secara bahasa artinya denda atau rugi, ganti rugi bagi tindakan pembunuhan, termasuk juga penganiayaan. Secara istilah, diat itu merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana atau jinayat kepada korban kejahatan, atau walinya, atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Jadi yang dimaksud diat itu adalah orang yang melakukan tindakan kejahatan, baik dia melakukan pembunuhan
ataupun penganiayaan, dia harus mengeluarkan sejumlah harta, yaitu sebagai denda atau ganti rugi atas perbuatannya, dan denda itu diserahkan kepada korban kejahatan atau kepada walinya atau kepada keluarga pihak yang terbunuh atau teraniaya. Kemudian apa saja yang menjadi sebab-sebab ditetapkannya diat? Yang pertama adalah pembunuhan yang disengaja yang dimaafkan oleh keluarga. Tadi sudah dijelaskan bahwa pembunuhan disengaja itu hukumannya adalah kisos. Akan tetapi apabila keluarganya tidak menghendaki kisos atau dimaafkan oleh keluarganya, keluarga korban, maka hukumannya digantikan dengan membayar diat. Jadi diat ini dibayarkan bagi pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak disengaja. Yang keempat adalah pembunuhnya lari dan sudah jelas identitasnya sebelum dikenakan kisos dan diatnya dibebankan kepada keluarga. Jadi kalau mau dikisos dan sudah jelas memang dia sudah melakukan, identitasnya sudah jelas, tapi dia kemudian lari, maka digantikan hukumannya dengan hukuman diat, dan ini menjadi beban keluarganya untuk membayarkan diat kepada keluarga korban. Kemudian yang kelima, kisos apabila sulit dilaksanakan. Nah, ini pun digantikan dengan diat. Ini terjadi pada jinayat ala madunan nafsi atau tindak pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya. Misalkan seseorang dia melukai kepala orang lain nembus sampai ke bagian otaknya. Maka untuk melakukan kisos tentu ini akan sulit. Karena belum tentu balasan yang dilakukan akan sama persis dengan apa yang dia lakukan. Karena otak itu berada di organ bagian dalam. Atau misalkan perut nembus sampai ke bagian organ dalam. Misalkan sampai ke hatinya. Nah ini untuk membalasnya juga sulit. Karena bagian perut itu, bagian dalam itu tidak terlihat oleh kasat mata. Nah berbeda dengan misalkan mematahkan tangan, itu bagian luar, itu bisa dilakukan kisos. Nah, apabila kisos ini sulit dilakukan, maka digantikan dengan diat. Kemudian ada berapa macam diat? Diat ini ada 2 macam. Yang pertama adalah diat mughaladoh, yaitu denda yang berat, yaitu membayar denda sebanyak 100 ekor unta, terdiri dari 30 ekor hiqoh. Hiqoh itu unta betina yang berumur 3-4 tahun, 30 ekor jaza'ah, unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor hilfah, unta yang sedang bunting. Kemudian yang kedua adalah diat mukhafafah. Diat mukhafafah itu adalah denda yang ringan, yaitu membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 5 jenis unta. 20 ekor hikoh, 20 ekor jaza'ah, 20 ekor bintamahot, unta betina usianya lebih dari 1 tahun, 20 ekor binta labun, unta betina yang umurnya lebih dari 2 tahun, dan 20 ekor ibnu labun, unta jantan yang berumur lebih dari 2 tahun. Kalau dilihat dari segi jumlahnya mungkin iya sama, jumlahnya 100 ekor unta. Tapi karena jenis untanya berbeda, maka tentu saja ini akan berbeda sejumlah harta yang dikeluarkan. Kalau yang diat mughaladoh, kalau dihitung dari uang, maka tentu saja jumlah uangnya akan lebih besar daripada diat mukhafafah, walaupun sama-sama 100 ekor unta. Dan apabila tidak dibayarkan dengan unta, misalkan dengan uang, maka dibayarkan seharga persis dengan 100 ekor unta, tergantung jenisnya diat mughaladoh atau diat mukhafafah. Nah lalu bagaimana menerapkan hukum diat ini dan kepada siapa dikenakannya? Yang pertama, diat mughaladoh atau denda yang berat ini diwajibkan kepada, yang pertama adalah pembunuhan sengaja tapi dimaafkan, dan pembayaran diatnya dilakukan secara tunai atau sekaligus kontan. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja. Nah ini pembayaran diatnya diangsur dalam masa 3 tahun, setiap tahunnya adalah 1/3-nya. Dan yang ketiga, pelaku pembunuhan, baik seperti sengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan di tanah haram atau di Mekah atau pada Ashhurul Hurum, pada bulan-bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Atau pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap mahramnya. Nah, jadi itu yang dikenakan diat mughaladoh, pembunuhan sengaja yang dimaafkan, seperti sengaja,
dan pembunuhan yang dilakukan di tanah haram atau kepada mahramnya atau di bulan haram, baik yang dilakukannya seperti sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, bedanya adalah walaupun sama-sama diyat mughaladah, kalau pembunuhan sengaja itu dia dibayarkannya secara tunai, sedangkan seperti sengaja dan pembunuhan yang di tanah haram atau bulan haram dan kepada mahram itu adalah dicicil atau diangsur dalam masa 3 tahun dan setiap tahunnya adalah 1/3-nya. Lalu bagaimana yang kedua adalah diyat mukhafafah atau denda yang ringan. Diyat yang ringan ini diwajibkan pada pertama pelaku pembunuhan yang tidak disengaja atau tersalah. Dan dilakukannya itu bukan di tanah haram, bukan di bulan haram, dan bukan kepada mahram. Masa pembayarannya diangsur selama 3 tahun, setiap tahunnya dibayar 1/3-nya. Yang kedua adalah pelaku tindak pidana yang berupa mencederai anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya yang dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Jadi diyat mukhafafah itu adalah diyat yang diberikan kepada pelaku pembunuhan tidak sengaja, kemudian yang terjadi bukan di tanah haram, bukan di bulan haram, dan bukan kepada mahram, juga kepada pelaku tindak pidana kejahatan. Nah, untuk pelaku tindak pidana kejahatan, diyatnya itu dibahas tersendiri. Ada diyat yang penuh atau 100 ekor, ada yang setengahnya, sepertiga, dan hanya beberapa ekor unta saja. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah diyat melukai anggota badan. Yang pertama adalah diyat mukhafafah penuh. Kalau diyat mukhafafah penuh artinya adalah 1 diyat atau 100 ekor unta, di mana jenisnya tadi mukhafafah yang ringan, yaitu terdiri dari 20 hikoh, 20 jaza'ah, 20 binta mahad, 20 binta labun, dan 20 ibnu labun. Yaitu bagi mereka yang menghilangkan anggota badan yang tunggal, seperti lidah, hidung, dan kemaluan laki-laki. Atau sepasang anggota badan, artinya adalah anggota badan yang dua-dua yang berpasangan dan dirusak dua-duanya. Sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, dan sepasang kaki. Nah, itu diyatnya diyat mukhafafah penuh atau 100 ekor unta. Yang kedua setengah diyat mukhafafah berarti 50 ekor. Yaitu bagi orang yang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, semisal 1 tangan, 1 kaki, 1 mata, 1 telinga. Wafil udhuni khamsuna minal ibil. Dari 1 telinga itu membayar 50 ekor unta. Yang ketiga adalah sepertiga diyat mukhafafah, yaitu bagi yang melukai anggota badan sampai organ dalam. Semisal melukai kepala sampai otak, melukai badan sampai nembus ke bagian perut dalamnya, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian diyat 15 ekor unta, yaitu jika melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulangnya terkelupas. Jadi terkelupas kulitnya, dagingnya sampai tulangnya itu terlihat. Nah, ini membayar 15 ekor unta. Kemudian diyat 10 ekor unta, ini jika melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus. Nah, ini 1 jari itu adalah membayar 10 ekor unta. Kemudian diyat 5 ekor unta, yaitu jika melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Jadi membuat gigi patah atau gigi tanggal, gigi lepas, itu diyatnya adalah 5 ekor unta untuk setiap gigi. Dengan adanya hukum diyat ini, lalu apa yang menjadi hikmahnya? Yang pertama adalah mencegah pertumpahan darah. Yang kedua adalah obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Dan yang ketiga, mendidik jiwa pemaaf bagi keluarga korban maupun pelaksanaan diyat. Nah, tentu saja dengan adanya hukuman diyat ini, orang bisa saja berpikir dia tidak mau membalas dengan hukum kisos atau dengan dibunuh kembali, misalkan bagi yang sudah melakukan pembunuhan sengaja, tapi digantikan dengan diyat. Ini mencegah pertumpahan darah. Kemudian juga sebagai obat hati, pelipur lara bagi keluarga korban. Kemudian juga dengan adanya hukuman diyat ini bisa saja orang memaafkan, kemudian tidak menghendaki kisos, tapi digantikan dengan hukuman diyat. Nah, ini adalah tentang diyat. Selanjutnya adalah kafarat. Apa yang dimaksud dengan kafarat? Dalam kamus Al-Fiqhi karya Sa'di Abu Jaib disebutkan,
Makna kafarat itu adalah sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa, dan lain-lain. Jadi ini untuk menutup dosa yang sudah dilakukan. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa kafarat terbagi kepada 4 bagian. Ada kafarat zihar, pembunuhan yang tidak sengaja, kafarat berhubungan intim pada siang hari secara sengaja pada bulan Ramadan, dan kafarat sumpah. Nah kemudian menurut Wahbah Zuhaili, kata kafarat ini diambil dari kafara, artinya adalah menutup, yaitu menutup dosa yang terjadi atau disebabkan oleh pelanggaran sumpah. Maka bersumpah itu menjadi sebab bagi kafarat. Jadi kalau orang yang bersumpah secara sengaja tapi dia tidak menepatinya, maka itu tentu wajib membayar kafarat. Nanti akan kita bahas. Sedangkan secara istilah, kafarat itu adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Dan kafarat ini merupakan tanda tobat kepada Allah dan penebus dosa. Jadi kafarat juga sama dengan diat, denda. Hanya kalau diat itu dendanya dengan mengeluarkan sejumlah harta, dan ini urusannya adalah hablum minan nas, dibayarkan kepada keluarga korban atau kepada korban. Sedangkan kafarat itu adalah urusannya hablum minallah, hubungan dengan Allah, denda yang dibayarkan karena sudah melanggar larangan Allah dengan mengerjakan perbuatan tertentu seperti yang sudah dijelaskan atau ditetapkan di dalam syariat. Lalu apa saja macam-macam kafarat? Yang pertama adalah kafarat karena pembunuhan, yaitu memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 92 sudah dijelaskan, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika mereka keluarga si terbunuh itu membebaskan pembayarannya. Nah artinya di sini, kalau orang sudah melakukan pembunuhan tidak sengaja saja, dia harus membayar kafarat, yaitu dengan memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Apalagi orang yang sudah melakukan perbuatan pembunuhan seperti sengaja dan perbuatan pembunuhan sengaja. Jadi baik pembunuhan sengaja, seperti sengaja maupun tidak sengaja, ini 3-tiganya wajib membayar kafarat. Yang kedua adalah kafarat karena zihar, yaitu menyerupakan istri dengan ibunya atau ibu suami. Misalnya suami berkata, punggungmu persis seperti punggung ibuku. Nah, suami yang berkata seperti itu, tapi tentu saja di sini ada syir, menyamakan istrinya seperti ibunya, sehingga ketika dia bergaul dengan istrinya itu menganggap itu adalah ibunya, maka suami wajib kafarat sebelum menggauli istrinya. Jadi dia tidak boleh menggauli istrinya sebelum dia membayar kafaratnya, yaitu memerdekakan hamba sahaya, atau dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau dia harus memberi makan 60 orang miskin. Di sini bukan artinya suami yang cuma berkata, ih tangan kamu mirip ibu saya, itu tidak termasuk zihar. Tapi yang dimaksud zihar ini adalah ada rasa atau syir seorang suami yang menganggap istrinya itu seperti ibunya. Sehingga ketika berhubungan badan, maka dia menganggap itu adalah seperti ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu wajib kafarat. Yang ketiga adalah kafarat karena suami istri melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Na'udzubillah. Ini juga wajib membayar kafarat. Kafaratnya sama dengan kafarat zihar, yaitu memerdekakan hamba sahaya, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin, ditambah dia wajib mengkodo pada hari di mana dia melakukan hubungan biologis. Karena puasanya tentu saja batal. Kemudian, kafarat karena melanggar sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Jadi kalau seseorang dia bersumpah dan sumpahnya sengaja lalu dia tidak menepatinya, maka dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89 Allah menjelaskan bahwa dia harus memberi makan 10 orang miskin, atau dia memberi pakaian kepada mereka, atau dia memerdekakan seorang budak. Dan apabila dia tidak sanggup melakukan semua itu, maka dia wajib berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya adalah kafarat ila. Kafarat ila itu yaitu suami yang berjanji tidak akan menggauli istrinya selama masa tertentu. Misalnya dia berkata, demi Allah, aku tidak akan menggaulimu.
Nah, tentu seorang suami yang berkata demikian, maka dia tidak boleh. Karena seorang suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Dia tidak boleh bersumpah untuk tidak menggaulinya. Maka apabila sampai melakukan hal itu, dia terkena kafarat. Kafaratnya sama dengan kafarat melanggar sumpah, yaitu memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka, kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak, atau kalau dia tidak mampu, maka dia menggantinya dengan puasa selama 3 hari berturut-turut. Dan yang terakhir adalah kafarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram, yaitu mengganti dengan binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan orang miskin, atau dengan berpuasa. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 95. Nah, di sana dikatakan bahwa dia harus menggantinya kalau sampai membunuh hewan buruan, maka dia harus menggantinya dengan hewan ternak yang setara dengannya. Seperti misalkan unta, sapi, atau kambing, maka hewan pengganti itu harus diputuskan oleh 2 orang muslim yang adil, kemudian dia dikirim ke Mekah atau disembelih di tanah haram karena dia sedang melakukan ihram. Atau kalau dia tidak sanggup, atau kalau tidak mengganti dengan binatang itu, maka diganti dengan bahan makanan yang senilai dengan hewan itu. Artinya harganya di sini. Dan dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Setiap orang itu dalam keterangan dijelaskan mendapatkan setengah sok atau sekitar 1,5 kilogram. Kalau misalkan dia tidak sanggup, maka diganti dengan puasa. Berapa lama puasanya? 1 hari itu untuk tiap-tiap setengah sok dari bahan makanan. Jadi dihitung berapa orang yang harus dia beri makan seharga binatang ternak itu. Kalau misalkan 20, berarti dia berpuasanya juga 20 hari. Jadi diperhitungkan sama atau setara dengan itu. Nah, semua itu ditujukan agar orang yang membunuh hewan buruan itu merasakan akibat perbuatannya membunuh hewan buruan tersebut. Nah, itu adalah tentang kafarat. Anak-anakku, selanjutnya apa hikmah kafarat pembunuhan? Yang pertama adalah manusia benar-benar menyesali perbuatannya yang keliru. Dia telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Kemudian yang kedua, menuntun manusia agar segera bertobat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan. Karena dengan kafarat berarti dia sudah menebus dosanya, bentuk tobat, dan dia menyesali perbuatannya. Dan yang ketiga, menstabilkan mental manusia hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntutan agama atau membayar kafarat telah ia tunaikan. Orang yang sudah melakukan tindakan kejahatan tentu dia akan merasa dikejar-kejar dosa. Nah, dengan sudah berbuat kafarat, menebus dosanya, insya Allah ini paling tidak akan membuat jiwanya menjadi lebih tenang. Alhamdulillah, Ibu sudah selesai menjelaskan materi tindak pidana Islam tentang kisos, diat, dan kafarat. Mudah-mudahan paham. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang, anak-anakku. Pesan Ibu, tetap diam di rumah. Jangan lupa pakai masker kalau harus tetap keluar. Dan mudah-mudahan kita semua terbebas, terhindar dari wabah COVID-19. Nas'alullah salamah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ma'assalamah. Billahi fisabilil haq. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.